Sekarang kita akan belajar tentang proyeksi skalar ortogonal. Sebelum kita masuk ke sana, saya akan mereview untuk trigonometri sederhana. Mungkin ada beberapa kelas yang masih belum belajar tentang ini ya. Trigonometri itu kalau kita sederhanakan itu ada 3 jenis, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Ini kalau misalkan jadi apa itu sinus, apa itu kosinus, dan apa itu tangen. Kalau seandainya kita memiliki segitiga siku-siku, maka di sini alfanya, di depan alfa itu adalah sudut siku-siku 90 derajat, maka di depannya sudut alfa itu kita misalkan dengan depan gini. Kemudian yang miring itu kita misalkan dengan nama miring, dan kemudian sebelahnya sudut alfa kita anggap sebagai samping ya. Ini depan, samping, yang di sini miring. Maka untuk mencari sin alfa itu adalah panjang depan dibagi dengan panjang miring. Kemudian untuk mencari cos alfa itu sama dengan panjang samping atau SA, saya misalkan dengan SA, dibagi dengan miring. Kemudian kalau tangen atau tan alfa itu adalah sin per cos, atau kalau disederhanakan adalah depan per samping. Jadi kalau kita menghafalkan sin alfa, sin itu depan per miring atau sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa, begitu. Kemudian sebelum kita masuk proyeksi skalar ortogonal, kita juga perlu memperhatikan atau mengingat lagi untuk rumus perkalian skalar. Jadi kalau misalkan kita punya dua vektor A dan B, kita kalikan A dot B begini, maka itu sama dengan panjang A dikalikan panjang B dikalikan cos theta. Theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Sekarang kita masuk ke perkalian skalar ortogonal. Ini sama ya kayak tadi ya. Jadi saya punya vektor A yang saya proyeksikan terhadap vektor B. Hasil proyeksinya adalah vektor C. Kalau dari sini, misalkan ini adalah alfa, depannya alfa ini adalah sudut tegak lurus ya, maka cos alfa itu sama dengan samping per miring, atau cos alfa sama dengan sampingnya ini kan C ya, vektor C, berarti panjang vektor C dibagi dengan miringnya adalah A, atau panjang vektor A. Kenapa kok panjangnya bukan vektornya? Karena kalau kita kembali lagi ke materi trigonometri tadi, yang dimaksud dengan sin alfa itu adalah panjangnya depan dibagi dengan panjangnya miring. Sehingga untuk ini cos alfa sama dengan panjangnya vektor C dibagi dengan panjangnya vektor A. Kemudian dari sini akan diperoleh, kalau misalkan ini saya pindah ke sini ya, jadinya kan panjang C sama dengan panjang A kali cos alfa, atau saya ubah, saya balik gini, panjang C sama dengan panjang A dikalikan dengan cos alfa, begini. Kemudian panjang C sama dengan panjang A dikalikan cos alfa, ini setiap ruas saya kalikan B per B ya. Misalkan ini adalah panjang B, ini saya kalikan panjang B, tapi saya bagi lagi, ini kan sebenarnya sama saja. Begini, ini sebenarnya sama saja ya. Karena saya kalikan B, saya bagi B, ini sebenarnya kali 1. Kemudian ini kalau saya rapikan penulisannya, panjang A dikalikan panjang B, kalikan cos alfa atau cos theta gitu ya, dibagi dengan panjang B. Begini. Ini adalah panjang C. Nah, kalau kita kembali lagi ke rumus perkalian skalar, panjang A dikalikan panjang B cos alfa atau cos sesuatu itu sama dengan rumus perkalian skalar ya, panjang A panjang B cos sesuatu. Jadi ini sama dengan A dot B, karena A dot B itu sama dengan ini ya.
dibagi dengan panjang B. Nah, ini jika kita mencari panjang vektor C, sehingga ini adalah rumus untuk proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Perlu diperhatikan anak-anak, kita harus melihat ini ya, pada apa, karena berpengaruh pada ini nanti. Sehingga jika misalkan ini pada B, maka nanti dibagi panjang B. Seandainya ini vektor B terhadap vektor A, berarti A dot B dibagi panjang A, seperti itu. Begini. Ya, sekarang kita mendapatkan dua rumus, yaitu yang pertama proyeksi vektor ortogonal vektor A pada B, dan yang berikutnya adalah proyeksi skalar ortogonal vektor A pada B. Sebenarnya proyeksi skalar ortogonal itu adalah panjang vektor dari hasil proyeksi tadi. Ya, ini adalah rumus cepatnya seperti itu. Silakan dihafalkan. Ini adalah contohnya. Jadi misalkan ada contoh, tentukan proyeksi vektor A pada vektor B yang sejajar tetapi berlawanan arah dengan vektor 1, min 2, min 2, dan tentukan proyeksi skalarnya. Jadi ini kita punya dua vektor di sini. Yang pertama adalah vektor A. Vektor A-nya sendiri adalah min 3, 0, 0 begini. Kemudian vektor B. Vektor B adalah vektor yang sejajar tetapi berlawanan arah. Masih ingat enggak? Kalau ada vektor yang sejajar tetapi berlawanan arah, berarti kan berlawanan arah tinggal dikalikan min 1 ya. Berarti vektor B itu sama dengan min 1 sejajar dan berlawanan arah, berarti min 1 dikalikan ini. Min 1 kali 1 min 2 min 2 begini. Ya, atau vektor B-nya adalah min 1, 2, 2 begini. Jadi vektor A diproyeksikan ortogonal terhadap vektor B. Berarti nanti seandainya kita namakan itu vektor, hasil proyeksinya adalah vektor C, berarti vektor C sama dengan A dot B dibagi panjang B dikuadratkan dikali vektor B. Karena pada vektor B berarti ini B ya. Panjang B kuadrat kemudian dikalikan B. Untuk A dot B sendiri berarti kan kita mengalihkan ini dengan ini. Berarti min 3 kali min 1, masih ingat ini perkalian skalar. Min 3 kali min 1 gini. Ya, ditambah dengan 0 kali 2. 0 kali 2 ditambah dengan 0 kali 2 lagi. Kali 2 begini, dibagi dengan panjang B kuadrat. Panjang itu kan akar dari elemen dikuadratkan ya, elemennya kan ini, berarti min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat begini. Tapi ini dikuadratkan. Nah, akar dikuadratkan berarti akarnya hilang ya. Kalikan vektor B nya adalah min 1, 2, 2 begini. Kita hitung sekarang, min 3 kali min 1 3 tambah 0 gini ya, dibagi dengan ini, karena akar dikuadratkan akarnya hilang, tinggal elemen di dalamnya, jadi min 1 kuadrat itu 1 tambah 4 begini, dikalikan min 1, 2, 2 atau sama dengan 3/9 dikalikan min 1, 2, 2. 3/9 adalah sepertiga dikalikan min 1 berarti min 1/3. 2 kali sepertiga berarti 2/3 dikalikan 2/3 gini ya, karena ini sebenarnya 1/3 gini ya. Ini adalah hasilnya, jadi hasil proyeksinya adalah ini. Sedangkan kalau yang ditanyakan adalah proyeksi skalar ortogonal, berarti kita masukkan proyeksi skalar ortogonalnya adalah panjang C sama dengan A dot B dibagi dengan panjang B begini. A dot B nya sendiri tadi sudah kita hitung ya. Ini, atau kalau saya tulis lagi berarti min 3 kali min 1 ditambah 0 kali 2 tambah 0 kali 2 dibagi panjang B nya. Panjang B nya adalah akar dari elemen B yang dikuadratkan, berarti dijumlah ya, min 1 kuadrat tambah
2 kuadrat tambah 2 kuadrat, atau sama dengan 3 tambah 0 tambah 0 dibagi dengan akar 1 tambah 4 tambah 4. 1 tambah 4 tambah 4 sama dengan 9, di akar 3 kan, jadinya 3/3 atau sama dengan 1. Jadi panjang atau proyeksi skalar ortogonal vektor A pada B, karena pada B berarti ini dibagi B, itu sama dengan 1. Atau vektor ini yang tadi hasil proyeksinya itu kan ini panjangnya adalah 1, begitu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga anak-anak paham. Semoga hasil post testnya maksimal, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.